Apa? Mata Lei Hong membelalak, dia melihat semuanya dengan kaget, dan hatinya dipenuhi dengan keterkejutan. Dia tidak pernah menyangka bahwa Flaming Phoenix akan tiba-tiba menjadi begitu kuat, sampai-sampai Earth Rank dan Grace Tower miliknya hancur berkeping-keping. Ekspresinya berangsur-angsur menjadi gelap saat dia melihat Flaming Phoenix. Dia samar-samar bisa merasakan bahwa pasti ada semacam perubahan dalam tubuh Flaming Phoenix yang menyebabkan kekuatannya meningkat pesat. Namun, bahkan jika kekuatan Flaming Phoenix telah meningkat pesat, lalu kenapa? Sebagai murid langsung dari Sekte Taiyi, dan dengan Earth Rank dan Heaven Rank Martial Technique, dia sangat kuat. Great Desolation Sacred Elephant Technique. Lei Hong berteriak, dan sekali lagi mengaktifkan teknik tertinggi, kekuatan yang mengerikan itu, terus bergetar, dan kemudian, seekor gajah suci, dengan cepat terwujud. Ketika gambar gajah suci ini muncul, ruang di sekitarnya menjadi terang. Kegelapan pun terlontar, dan gajah suci, ini adalah kekuatan yang paling suci, ia memiliki kemampuan untuk menghancurkan semua kejahatan, dan ia memiliki efek pengekangan yang sangat baik pada demonic beast. Raung, gajah suci itu meraung ke langit, dan gelombang energi yang mengerikan dengan cepat muncul, mengguncang langit dan bumi. Apakah ini jurus lagi? Wu Chen tidak asing dengan jurus Lei Hong ini. Dia pernah melihatnya menggunakannya sebelumnya, untuk menghadapi Blood Demon, dan jurus itu memiliki efek menahan yang sangat baik pada energi jahat. Namun, tubuh Flaming Phoenix saat ini sudah berada di bawah kendalinya, dan formula Fire Phoenix yang dia kembangkan adalah teknik tertinggi, jadi dia secara alami tidak takut. Ayo, mari kita lihat seberapa kuat gajah sucimu. Itu masih bentuk Phoenixku yang mendominasi. Wu Chen tidak takut sedikit pun. Sosok suci itu suci, tetapi tidak dapat menahan Phoenix-nya, karena Phoenix-nya adalah binatang ilahi dan juga suci dan tidak dapat diganggu-gugat. Phoenix itu melebarkan sayapnya dan kekuatan yang mengerikan langsung meletus. Api yang mengamuk terus menyala, seolah-olah ingin menghancurkan kehampaan. Phoenix itu melebarkan sayapnya dan terbang ke langit. Membawa serta sikap yang menakutkan dan mengesankan, ia membawa serta kekuatan untuk menghancurkan segalanya saat ia menyerang dengan kejam. Di sisi lain, gajah suci yang besar itu juga meraung dan kekuatan dahsyat meledak dalam sekejap. Kekuatannya juga sangat mengerikan. Ledakan, gajah suci dan burung Phoenix saling bertabrakan. Dalam sekejap, ledakan keras tiba-tiba terdengar. Energi yang mengerikan melonjak keluar dari titik tabrakan dan menyapu ke segala arah. Di tengah, gajah suci dan burung Phoenix bertabrakan. Tubuh besar itu terus bertabrakan satu sama lain, seperti dua meteorit raksasa yang mencoba menghancurkan satu sama lain, tetapi tidak dapat melakukan apapun terhadap yang lain. Bagaimana ini mungkin? Lei Hong terkejut sekali lagi. Gajah sucinya adalah teknik pamungkas dari yang paling suci dari yang ilahi, yang mampu menekan semua kejahatan. Berbicara secara logis, setelah menghadapi gerakannya, serangan Flaming Phoenix seharusnya hancur dengan sangat cepat. Karena itu masalahnya, maka dia hanya bisa menggunakan Earth Rank dan Spiritual Tracer miliknya. Menara rumput, tekan semua makhluk hidup. Lei Hong berteriak, kekuatan di sekitar tubuhnya melonjak, dengan ledakan yang cemerlang. Setelah itu, sebuah pagoda mulai terbentuk, kekuatan yang mengerikan menekan ke bawah, itu sangat menakutkan. Melihat menara rumputnya sendiri, Lei Hong memiliki keyakinan mutlak bahwa menara rumput ini bukanlah harta karun biasa, tetapi harta karun spiritual Earth Rank. Itu memiliki kekuatan yang sangat mengerikan, dan tidak ada yang bisa menahannya. Harta karun spiritual Earth Rank. Melihat Lei Hong benar-benar telah menggunakan semua harta karun spiritual dan peringkat bumi miliknya, Wu Chen juga terkejut, tetapi dia tidak takut, karena dia juga memiliki satu set harta karun spiritual dan peringkat bumi bersamanya. Tombak Sirius. Wu Chen berteriak, setelah itu, sebuah tombak mulai bangkit dari tubuhnya, semburan cahaya terang keluar darinya, seperti gelombang yang mengamuk, mengejutkan dunia. Ini, Lei Hong tiba-tiba membuka matanya lebar-lebar dan menatap tombak di atas kepala Flaming Phoenix. Kekuatan tombak ini sangat mengerikan, sebenarnya tidak sedikit pun lebih lemah dari menara rumput miliknya sendiri. Harta karun spiritual peringkat bumi. Lei Hong mengucapkan setiap kata saat matanya dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Awalnya dia mengira bahwa dia telah melihat cukup banyak hal aneh hari ini,
tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa lebih banyak hal aneh akan muncul begitu sering, mengejutkannya hingga ekstrim. Apa yang sedang terjadi adalah satu hal bagi binatang iblis untuk mengetahui keterampilan bela diri, tetapi sekarang, bahkan harta karun spiritual peringkat bumi pun mengetahuinya. Dalam sekejap, Lei Hong merasa seluruh keberadaannya tidak terlihat baik, hal-hal yang terjadi hari ini benar-benar aneh, lebih aneh dari sebelumnya. Meskipun dia adalah murid sejati Sekte Tai, dengan pengetahuan dan pengalamannya yang luas, dia masih merasa bahwa otaknya tidak mampu memahami masalah ini. Ini pasti mimpi, ilusi, tidak nyata. Lei Hong menggelengkan kepalanya dengan keras. Sampai sekarang, dia masih tidak percaya apa yang telah dilihatnya. Wu Chen tersenyum tipis. Dia juga tidak mau menggunakan harta karun spiritual tingkat bumi, tetapi karena Lei Hong telah menggunakan harta karun spiritual tingkat bumi, jika dia tidak menggunakannya, akan sulit baginya untuk melawan menara rumput lawan. Sayangnya, dia tidak memiliki tangan sekarang, dan Flaming Phoenix hanya memiliki 2 kaki. Sebagai manusia, dia sangat akrab dengan beberapa teknik manusia, tetapi dia sangat canggung dalam hal bagaimana cakar binatang iblis digunakan. Tombak Sirius, hancurkan semua makhluk hidup. Mengaktifkan tombak Sirius, kekuatan tombak Sirius meletus saat ki tajam yang tak terlukiskan meledak dengan gila-gilaan. Itu sangat mengejutkan dan mengerikan. Tombak Sirius melepaskan cahaya yang cemerlang. Auranya yang mengamuk melesat keluar langsung ke menara rumput Lei Hong. Dentang, ketika dua harta karun spiritual tingkat bumi bertabrakan satu sama lain, gelombang kekuatan yang mengerikan meledak keluar dengan cara yang mengamuk, seperti lautan yang berguncang, mengguncang langit dan bumi. Tubuh Lei Hong tiba-tiba bergetar saat dia menatap Halbert dengan ngeri. Baru saat itulah dia mengerti, semua yang terjadi bukanlah mimpi tetapi kenyataan. Segera setelah itu, dia bahkan lebih terkejut di dalam hatinya. Seekor binatang iblis, mengendalikan keterampilan bela diri, mengendalikan peringkat bumi, semua ini telah melampaui pengetahuannya. Dia belum pernah melihat binatang iblis seperti itu sebelumnya. Namun, hatinya dipenuhi dengan keraguan, karena Flaming Phoenix tampaknya telah memperoleh semua ini dalam sekejap. Mengapa dia mengatakan itu? Jika pihak lain telah memilikinya lebih awal, maka dia akan menggunakannya sebelum memasuki alam rahasia bulan yang mendalam, dan itu tidak akan menunggu sampai sekarang. Mungkinkah Flaming Phoenix telah membangkitkan keilahiannya? Lei Hong terkejut, lalu tiba-tiba memikirkan sebuah kemungkinan, Flaming Phoenix mungkin telah membangkitkan kekuatan ilahinya. Sebagai murid penerus di Sekte Tai, Lei Hong tentu tahu bahwa ada beberapa binatang iblis yang, dalam keadaan tertentu, dapat membangkitkan sifat keilahian dan menjadi binatang ilahi. Namun, kebangkitan semacam ini terjadi secara bertahap, atau tiba-tiba, dalam sekejap. Tubuh Flaming Phoenix mengandung garis keturunan Phoenix, dan Phoenix adalah salah satu binatang ilahi paling langka di dunia dengan kekuatan yang sangat mengerikan. Bahkan ahli di tingkat dewa tidak berani memprovokasinya dengan gegabah, atau itu mungkin akan memberinya banyak masalah. Karena Flaming Phoenix memiliki garis keturunan Phoenix pada mereka, maka bukan tidak mungkin baginya untuk bangkit sebagai binatang ilahi. Memikirkannya, Lei Hong tidak bisa tidak tergerak. Binatang iblis yang telah membangkitkan sifat keilahiannya, nilainya tidak mungkin diperkirakan. Jika mereka dapat menangkapnya dan memeliharanya, maka, dalam beberapa tahun, Sekte Tai mereka akan menjadi hewan peliharaan ilahi dan kekuatan Sekte Tai mereka akan meningkat pesat. Tidak peduli apapun, dia harus membawa Flaming Phoenix ini kembali, tidak peduli berapapun biayanya. Sebenarnya, bagaimana dia bisa tahu bahwa yang bertarung dalam tubuh utama Flaming Phoenix bukanlah Flaming Phoenix yang asli, melainkan Wu Chen? Menara rumput, tekan mereka. Lei Hong berteriak sambil menyalurkan seluruh energinya ke menara rumput, menyebabkan kekuatan menara rumput meningkat secara eksplosif. Menara itu melepaskan gelombang demi gelombang cahaya cemerlang saat dengan gila-gilaan menekan tombak Sirius milik Wu Chen. Apakah kau akan menggunakan kekuatan penuhmu? Melihat Lei Hong seperti ini, Wu Chen tahu bahwa pihak lain akan menggunakan kekuatan penuhnya, tetapi dia tidak takut, karena kekuatan yang dimilikinya saat ini tidak lebih lemah dari Lei Hong. Tombak Sirius. Wu Chen juga tidak mengatakan apa-apa, dan menuangkan kekuatannya ke dalam tombak Sirius.
Tombak Sirius bergetar hebat, dan gelombang demi gelombang kekuatan yang mengerikan meletus dengan gila-gilaan. Kekuatan semacam ini jauh melampaui tingkat tinggi, dan sungguh tak terbayangkan. Dentang, keduanya sekali lagi beradu, dan sebuah kekuatan dahsyat meledak dari pusat tabrakan, menyapu ke segala arah seperti gelombang yang mengamuk. Tubuh Lei Hong gemetar saat dia melihat tombak Sirius di tangan Wu Chen. Setelah dua tabrakan sebelumnya, dia sudah tahu bahwa benda ini tidak mudah untuk ditangani. Dia perlu menggunakan beberapa cara yang kuat untuk menghadapinya. Gajah suci, gabungkan. Lei Hong berteriak, semburan cahaya terang meledak keluar, langsung menyatu dengan gajah suci, menjadi satu. Segera, kekuatan yang sangat kuat meledak dari gajah suci. Itu sangat mengerikan. Kekuatan semacam ini sudah cukup untuk menghancurkan segalanya di dunia. Apakah mereka sudah menyatu? Karena Lei Hong telah menyatu dengan gajah suci, maka, ia mungkin juga melakukan hal yang sama. Raging Flame Divine Phoenix. Wu Chen mengaktifkan energinya, Phoenix meraung ke langit, dan energi yang mengerikan meledak dalam sekejap. Wu Chen dan Phoenix menyatu menjadi satu. Wajah Lei Hong menjadi gelap. Melihat Flaming Phoenix, ia sangat terkejut di dalam hatinya. Setelah membangkitkan keilahian, semuanya berbeda. Jika demikian, maka mari kita lakukan konfrontasi terakhir dan lihat siapa yang akan menjadi pemenang terakhir. Menara rumput, tekan semua makhluk hidup. Lei Hong mengaktifkan menara rumputnya, dan semburan energi yang kuat meletus dari dalam, bermaksud untuk menghancurkan Flaming Phoenix ini sepenuhnya. Wu Chen tersenyum tipis, ia juga tahu metode yang digunakan Lei Hong. Tombak Sirius. Wu Chen mengingat tombak Siriusnya, yang melayang di sebelah kirinya sementara Phoenix berada di sebelah kanannya. Keduanya bekerja sama dan di bawah kendali Wu Chen, mereka seperti dua meteorit besar yang akan meletus dengan energi yang merusak. Kalah. Lei Hong melolong dengan menyeramkan, semburan ki yang dahsyat meledak dengan gila-gilaan, kekuatan tirani itu seperti gelombang, menyapu seluruh ruang. Akhirnya, kekuatan Wu Chen dan Lei Hong beradu. Gemuruh-gemuruh-gemuruh. Seketika, seluruh ruang bergetar hebat saat kekuatan yang mengerikan meledak. Tabrakan ini bisa dikatakan mengguncang bumi. Puluhan kilometer jauhnya, di markas Blood Demon, orang-orang di sana semua bisa merasakan gelombang energi yang kuat dan bergegas mendekat. Mereka ingin mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi dan melihat apa yang terjadi. Bang! Gelombang energi yang sangat kuat meledak dengan gila-gilaan, membuat Wu Chen dan Lei Hong terbang. Tubuh mereka gemetar tak terkendali, dan mereka bergoyang tak terkendali. Bagaimana ini mungkin? Lei Hong terdorong mundur beberapa puluh meter, dan akhirnya berhasil menstabilkan tubuhnya. Matanya sudah sepenuhnya tertutup oleh ketidakpercayaan, dia tidak akan pernah mengira bahwa kekuatan Flaming Phoenix saat ini, benar-benar akan menjadi begitu kuat. Seketika, matanya menampakkan tatapan berapi-api. Dia tahu bahwa secara umum, semakin banyak binatang iblis membangkitkan keilahiannya, semakin kuat kekuatan yang dimiliki binatang iblis. Dengan kata lain, Flaming Phoenix ini adalah binatang iblis dengan potensi yang sangat besar. Memikirkan hal ini, Lei Hong menjadi semakin bertekad. Dia harus menangkap Flaming Phoenix ini berapapun biayanya. Di sisi lain, Wu Chen juga terus-menerus mundur karena keterkejutannya. Kekuatan gerakan sebelumnya terlalu mengerikan, bahkan Raging Flame Divine Phoenix miliknya telah hancur. Kekuatan mengerikan itu langsung mendarat di tubuhnya dan meledakkan tubuhnya, menyebabkan aliran darah menyembur keluar. Meskipun darah itu semua berasal dari Flaming Phoenix, itu membuatnya sakit kepala, karena dia membutuhkan Blood Essence ini, dia membutuhkan sedikit Phoenix Bloodline yang dimilikinya, sehingga dia bisa mengolah Fire Phoenix Formula. Orang ini sangat kuat. Lei Hong memang seorang murid penerus Sekte Tai, kekuatannya sangat mengerikan. Saat ini, dia telah memiliki tubuh Flaming Phoenix, dan memperoleh kekuatan Flaming Phoenix, tetapi meskipun demikian, dia masih belum bisa memperoleh kemenangan. Orang hanya bisa membayangkan, bahwa jika dia bertarung melawan Lei Hong di awal, dia hanya akan memiliki satu hasil, dan itu adalah kematian. Setelah berpikir sejenak, Wu Chen merasa bahwa dia tidak boleh terus bertarung dengan orang ini. Karena Flaming Phoenix sudah mati, dan tubuhnya dikendalikan olehnya, maka dia akan melakukan apapun yang dia inginkan dengan tubuh ini.
Dia bahkan dapat langsung menggunakan nyawa Flaming Phoenix karena formula Fire Phoenix yang dia kembangkan dapat sepenuhnya menyatu dengan kekuatan Flaming Phoenix dan tidak akan menghasilkan efek penolakan apapun. Selain itu, kultivasi Flaming Phoenix sendiri juga sangat kuat, menyelamatkannya dari masa pelatihan yang keras. Namun, bahkan jika Wu Chen ingin pergi, Lei Hong tidak akan setuju. Dia datang untuk Flaming Phoenix, dan tidak akan berhenti sampai dia menangkapnya. Menara rumput, tekan mereka. Lei Hong berteriak keras. Mengabaikan luka-luka di tubuhnya, dia mengaktifkan kembali menara rumputnya dan menyerang Wu Chen. Terhadap Phoenix berapi yang telah terbangun ini, dan memiliki kemungkinan untuk berubah menjadi Phoenix sejati, dia tidak akan pernah melepaskannya. Orang ini benar-benar menyebalkan, dia benar-benar ingin bertarung sampai mati dengan dewa ini. Wu Chen tidak ingin membuang waktu dengan orang ini dan pergi begitu saja, tetapi orang ini bersikeras untuk bertarung sampai mati dengannya. Kalau begitu, biarkan orang ini merasakan metode Dewa Pil tertingginya. Wu Chen membuka mulutnya dan meludahkan bola api yang menyala-nyala. Api yang mengamuk melonjak keluar dan gelombang panas yang membakar menyebar, menyebabkan orang merasa seolah-olah mereka berada di tungku. Kekuatan seperti itu praktis ingin membakar semua yang ada di tempat ini. Tombak Sirius. Segera setelah itu, Wu Chen mengaktifkan tombak Siriusnya, dan menyemprotkan api ke tombak Sirius. Api besar itu menyebabkan seluruh tombak Sirius terbakar, dan energi mengamuk keluar, menjadi lebih mengerikan daripada tombak Sirius sebelumnya. Ayo pergi. Mengaktifkan tombak Sirius, Wu Chen menembakkan tombak, kekuatan dahsyat meledak dalam sekejap. Tombak Sirius merobek udara dan terbang keluar, dan kemanapun ia pergi, ruang hancur dan api berkobar, membakar semua yang ada di jalannya. Dentang, dua harta karun spiritual tingkat bumi sekali lagi saling beradu dan aura mengamuk dengan panik melonjak keluar, menyapu ke segala arah. Kekuatan tombak Sirius yang diaktifkan Wu Chen kali ini jauh lebih besar dari sebelumnya. Api yang mengerikan itu menyala dengan hebat dan terus-menerus karena bahkan udara tidak dapat menahannya dan terbakar menjadi ketiadaan. Mengapa harta karun ajaib orang ini menjadi begitu mengerikan? Lei Hong terkejut, melihat pertempuran sengit antara menara rumput, dia tidak pernah berpikir bahwa tombak Sirius milik pihak lain akan tiba-tiba menjadi begitu tirani, sampai-sampai dia tidak dapat mempercayainya. Itu ada hubungannya dengan api itu. Pada saat ini, Lei Hong menatap tombak Sirius. Ada api yang menyala di atasnya, dan api ini sangat kuat dan mendominasi, mampu membakar semua makhluk hidup di dunia. Melihat situasinya, hanya mengandalkan harta karun spiritual tingkat bumi, tidak ada cara untuk mengalahkan binatang buas ini, dan dia harus menggunakan metode lebih lanjut untuk menaklukkannya. Kandang spasial. Lei Hong mengeluarkan raungan keras saat kedua tangannya membentuk segel tangan. Gelombang kekuatan sekali lagi meletus dengan kekuatan yang mengerikan, yang terbentuk menjadi banyak naga kecil yang bergegas menuju Wu Chen. Wu Chen terkejut, melihat setiap naga kecil seolah-olah mereka adalah makhluk hidup yang nyata, dia tidak berani ceroboh. Sambil meraung, dia mengepakkan sayapnya yang besar, dan energi yang kuat meledak keluar, menyerbu ke arah naga-naga kecil itu. Meskipun dia tidak pandai menggunakan serangan binatang iblis, itu tidak berarti dia tidak pandai melakukannya. Dalam sekejap mata, selusin naga kecil itu langsung hancur menjadi hujan cahaya, memancar ke bawah. Namun, dengan sangat cepat, semakin banyak naga kecil bergegas ke arahnya. Beberapa dari mereka bahkan memanjat sayap mereka dan melilitkannya. Segera setelah itu, Wu Chen menemukan sesuatu yang mengerikan, yaitu bahwa naga-naga kecil ini benar-benar dapat menyerap kekuatan api di tubuhnya. Mundur. Dia membuat keputusan yang cepat, Wu Chen segera mundur, meskipun dia tidak mengerti apa yang sedang terjadi, tetapi logika mengatakan kepadanya bahwa lebih baik mundur, dan menjauhkan diri dari naga-naga kecil ini, atau konsekuensinya tidak akan terbayangkan. Ingin bersembunyi? Mungkin tidak. Lei Hong mencibir, serangannya kali ini, adalah teknik misterius yang disebut penjara luar angkasa. Sesuatu yang dapat menjebak segalanya, selama itu benar-benar tertutup, tidak ada yang bisa lolos. Banyak naga kecil terus-menerus keluar dari tubuhnya, dan seperti makhluk hidup, mereka menelan Wu Chen. Naga-naga kecil ini mengandung kekuatan unik yang dapat melahap segalanya, dan bahkan kekuatan api pada Flaming Phoenix dapat diserap oleh mereka.
Benda ini menyerap energi. Ekspresi Wu Chen sangat berubah. Lei Hong benar-benar layak menjadi murid penerus Sekte Taiyi. Namun, siapa dia? Dewa Pil tertinggi, keadaan seperti apa yang belum pernah kutemui sebelumnya. Tidak akan mudah untuk melahap kekuatannya. Dengan raungan yang marah, tubuhnya bergetar, dan kekuatan besar meledak dari tubuhnya. Kekuatan ini sangat kuat, dan api yang deras bergulir tanpa henti. Gelombang panas yang membara terus-menerus mendidih, menyebabkan udara di sekitarnya memanas, seolah-olah akan membakar semua yang ada di dunia. Di bawah gelombang panas yang menyala-nyala, bahkan serangan Lei Hong tidak dapat menahannya. Sebelum mencapai tubuh Wu Chen, api itu meleleh karena gelombang panas dan tidak dapat mendekatinya. Api adalah salah satu kekuatan yang paling umum di alam dan juga salah satu kekuatan yang paling menakutkan. Api yang menakutkan memiliki kemampuan untuk membakar segalanya hingga batasnya. Begitu mencapai batasnya, tidak ada kekuatan lain yang dapat melawannya. Namun, bertentangan dengan harapan Wu Chen, Lei Hong tidak hanya tidak menghindari apinya, dia bergegas ke arah yang berlawanan, mendekatinya. Apa yang coba dilakukan orang ini? Menghadapi ahli di Astral Reaching Stage, bahkan Wu Chen saat ini tidak berani ceroboh. Karena itu, ia memilih mundur, dan menghindari serangan Lei Hong. Apakah kau ingin mundur? Sudah terlambat. Tepat pada saat ini, Lei Hong mengangkat kedua tangannya. Gelombang demi gelombang energi datang dari segala arah dan menyelimutinya, menutupi seluruh langit dan bumi. Energi ini, seperti rantai, menjebaknya di dalam. Sial, Wu Chen terkejut, ia segera mengaktifkan kekuatannya, sayapnya yang besar mengepak, dan ledakan kekuatan yang mengerikan meletus seperti badai, menyapu ke segala arah. Dalam sekejap, rantai energi yang tak terhitung jumlahnya langsung dihancurkan dan dibakar habis oleh kekuatannya. Namun, dibandingkan dengan serangan Lei Hong, itu bukan apa-apa. Rantai energi yang mengerikan menutupi langit, menelan semuanya dalam sekejap. Bahkan dengan kekuatan Wu Chen, mustahil untuk menghancurkan semua serangan. Namun, hal yang paling menakutkan masih ada di belakang mereka. Lei Hong mencibir, dan mengangkat tangannya, melepaskan 4 rantai energi perak. Keempat rantai energi ini bahkan lebih tebal dan lebih tebal dari rantai di sekitarnya, dan berukuran sebesar lengan bayi. Tidak bagus. Wajah Wu Chen berubah drastis karena terkejut. Dengan kepakan sayapnya, gelombang kekuatan yang mengerikan meledak, menyebabkan gelombang panas yang mengepul dan bersiul, melesat ke segala arah seperti lava di gunung berapi. Namun, keempat rantai energi tebal ini benar-benar tirani. Meskipun Wu Chen mengendalikan kekuatan api raksasa, dia masih tidak dapat menghancurkannya. Apakah kamu sudah menangkapnya? Melihat rantai energinya sendiri telah mengikat Flaming Phoenix, Lei Hong akhirnya menghela napas lega. Dia memiliki keyakinan penuh pada kemampuannya sendiri. Wu Chen mengeluarkan raungan liar, saat ledakan energi yang kuat meledak keluar. Energi yang mengerikan itu terus bergetar, menyebabkan ruang bergetar tak terkendali, yang membuatnya tidak dapat menahan kekuatan, membuatnya sangat menakutkan. Klang klang klang, energi yang kuat terus meletus keluar, mengguncang rantai energi Lei Hong hingga terus bergetar, dan benar-benar mengeluarkan suara logam. Namun, dia masih tidak dapat melepaskan diri dari ikatan yang kuat ini. Aku di ambang kematian. Lei Hong mendengus dingin, menatapnya dengan jijik. Memikirkan dia akan berpikir untuk melarikan diri setelah terkunci di ruang angkasa, itu hanya angan-angan. Apa-apaan benda ini? Sangat ketat. Wu Chen tak kuasa menahan diri untuk mengumpat. Keempat rantai energi tebal ini bagaikan sangkar yang mengikatnya, mencegahnya untuk menghancurkannya. Pada saat yang sama, bahkan lebih banyak rantai energi kecil datang bergejolak dari segala arah. Mereka melilit tubuhnya, terus-menerus memperkuatnya dan membuatnya semakin sulit untuk bergerak. Tenang, tenang. Wu Chen mengatupkan giginya, dan menenangkan dirinya. Dalam krisis seperti ini, semakin dia tidak bisa panik, jika tidak, yang menantinya adalah neraka tanpa batas. Kau sudah tidak tahan lagi. Melihat Wu Chen tiba-tiba menjadi diam, Lei Hong mencibir dalam hatinya, menunjukkan rasa jijiknya. Dia memiliki keyakinan penuh pada gerakannya, selama itu diikat, tidak ada yang bisa lolos. Coba kulihat, apakah itu kokoh. Lei Hong terbang mendekat dan memeriksanya. Dia tidak ingin membuat kesalahan apapun, lagi pula,
Ini adalah orang yang telah membangkitkan keilahian, jadi dia sangat kuat. Jika seseorang sedikit saja ceroboh, ada kemungkinan dia bisa lolos. Baiklah, selanjutnya, aku akan memasukkanmu ke dalam sangkar. Setelah memeriksa sebentar, Lei Hong tidak menemukan celah apapun, jadi dia merasa lega. Selanjutnya, dia hanya perlu memasukkan binatang buas ini ke dalam sangkar dan membawanya kembali ke Sekte Tai. Awalnya, dia ingin mengunci binatang buas ini di menara rumput. Jika memang begitu, akan lebih mudah untuk membawanya. Namun, pada suatu saat, ada satu set harta karun spiritual tingkat bumi pada binatang buas ini, yang menghalangi menara rumputnya dan menyebabkan menara rumputnya benar-benar kehilangan efeknya. Namun, itu bukan masalah besar. Dia bahkan telah mengurus Flaming Phoenix, tetapi dia tetap tidak dapat menyingkirkan satu pun. Melihat Lei Hong, Wu Chen tertawa dalam hatinya, orang ini, benar-benar ingin menempatkannya di dalam sangkar, sebentar lagi dia akan menunjukkan kepadanya apa itu keputusasaan yang sebenarnya. Flaming Phoenix, harus kukatakan, kau benar-benar telah membawaku terlalu banyak kejutan hari ini. Kau dan Earth Rank serta Spiritual Treasure-mu adalah harta karun, hahaha. Bahkan jika itu berada di dalam Sekte Tai, itu akan menjadi harta karun yang luar biasa yang dapat ditukar dengan banyak poin kontribusi. Selain itu, ia telah membawa kembali Flaming Phoenix, binatang iblis yang telah membangkitkan keilahiannya, jadi begitu Sekte Tai ditemukan, itu pasti akan memberinya hadiah besar. Pada saat itu, kekuatannya pasti akan meningkat pesat, dan menjadi murid nomor 1 Sekte Tai bukanlah mimpi yang mustahil dicapai. Lei Hong tertawa terbahak-bahak, ia sangat gembira, dan dipenuhi dengan kerinduan yang tak terbatas untuk masa depannya sendiri. Di antara kekuatan super, persaingan juga sangat kejam. Untuk menjadi murid baru, seseorang harus memperoleh lebih banyak sumber daya, mendapatkan pendidikan yang lebih baik, dan menjadi murid penerus sesegera mungkin, tetapi juga harus bersaing dan bertarung di antara murid sejati, menjadikan posisi mereka lebih tinggi, dan menerima lebih banyak rasa hormat dari orang-orang, dan murid nomor 1 itu, adalah orang yang paling mulia dan terhormat. Di masa depan, setelah guru bersembunyi, posisi guru berikutnya akan jatuh ke tangan murid nomor 1. Jarum jejak jiwa. Pada saat ini, fluktuasi aneh tiba-tiba dipancarkan. Fluktuasi ini sangat aneh, dan tidak mengandung energi apapun, sehingga sulit bagi orang untuk mendeteksinya. Lei Hong terkejut, dia tiba-tiba merasakan gelombang aneh menyerangnya. Sebelum dia sempat bereaksi, gelombang itu menghilang dari antara alisnya. Apa yang terjadi? Lei Hong mengangkat tangannya dan mengusap bagian tengah alisnya. Dia tidak menemukan apapun, dan mengabaikannya begitu saja, mungkin semacam angin yin. Karena masalah dengan Flaming Phoenix untuk sementara dihentikan, maka Lei Hong harus mengurus peringkat buminya terlebih dahulu. Bagaimanapun, perjalanan dari sini ke Sekte Tai masih sangat jauh, dan jika dia menyeret Flaming Phoenix, dia tidak akan punya waktu untuk melakukannya. Ini akan membutuhkan Grace Tower miliknya, dan dia harus mengunci Flaming Phoenix, lalu menggunakan Grace Tower untuk membawanya kembali. Soul Imprint Needle meledak. Tepat saat itu, Wu Chen berteriak dingin. Soul Imprint Needle adalah yang paling efektif melawan orang ini. Lei Hong terkejut, dia berbalik, dia pikir Flaming Phoenix akan mengamuk lagi, tetapi tanpa diduga, dia merasakan sakit yang tajam di antara alisnya, dan embusan angin keluar dari antara alisnya, dengan cepat menelan seluruh tubuhnya. Ini, mata Lei Hong tiba-tiba membelalak, dipenuhi rasa terkejut dan takut. Seketika, tubuhnya menegang, dan matanya meredup. Ketika jarum jejak jiwa meletus, kekuatannya sangat mengerikan, cukup untuk menghancurkan segalanya. Melihat ini, Wu Chen tersenyum. Siapapun yang terkena jarum jejak jiwa, tidak peduli siapapun itu, pasti akan mati tanpa diragukan lagi. Sama sekali tidak ada kemungkinan lain. Hancurkan aku. Dengan teriakan keras, kekuatan yang sangat kuat meledak keluar, menyebabkan rantai energi di sekitar Lei Hong kehilangan sebagian besar kekuatannya, tidak lagi memiliki kekuatan menahan seperti sebelumnya. Ketika Wu Chen meletus, rantai itu langsung hancur. Melirik Lei Hong, Wu Chen tidak mengatakan apa-apa. Orang ini ingin mengikatnya dan membawanya kembali ke Sekte Tai. Seseorang datang. Tiba-tiba, dia merasakan banyak orang menuju ke arah mereka,
dia tahu bahwa dia tidak bisa lagi tinggal di sini, jadi dia meraih tombak Sirius dan berbalik untuk pergi. Adapun menara rumput dan cincin penyimpanan Lei Hong, dia juga tidak mengumpulkannya. Pihak lain adalah murid sejati Sekte Taiyi, dan mengumpulkan hal-hal yang berhubungan dengan Sekte Taiyi tidaklah mudah. Saat Wu Chen pergi, sesosok tubuh cantik turun dari belakang. Jika Wu Chen masih di sini, dia pasti mengenalinya, tetapi sosok itu adalah Sun Yan atau orang lain. Apakah dia melarikan diri? Sun Yan mengernyitkan hidungnya. Dia tidak perlu berpikir untuk mengetahui kekuatan besar tadi, itu pasti Flaming Phoenix, dan di udara sekitarnya, bahkan ada Power of Fire yang kuat. Dan di gua 10.000 kelelawar ini, selain Flaming Phoenix, tidak ada orang lain yang memiliki energi api sekuat itu. Tanpa peduli dengan Flaming Phoenix, Sun Yan mengambil tubuh Lei Hong. Setelah memeriksanya, ekspresi Sun Yan berubah drastis. Lei Hong sebenarnya sudah mati. Tubuh abadi itu tiba-tiba bergetar, Sun Yan membuka matanya lebar-lebar, menatap tubuh Lei Hong di tangannya, dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Kali ini, segalanya akan berubah. Wu Chen sudah tidak menyadari kejadian yang terjadi setelahnya. Dia mengepakkan sayapnya, dan terus menggali lebih dalam ke gua 10.000 kelelawar. Dia terbang untuk waktu yang tidak diketahui, dan hanya berhenti ketika dia merasakan bahwa tidak ada seorang pun yang mengikutinya dari belakang. Akan ada masalah besar kali ini. Lei Hong adalah murid sejati Sekte Taiyi, dan memiliki kedudukan yang sangat tinggi di sana. Namun sekarang dia telah membunuh Lei Hong, karena masalah ini bukan sekadar masalah besar biasa, ini masalah yang sangat besar, dan hampir dapat menyebabkan gempa bumi. Namun, dia tidak pernah menyesalinya, dunia ini selalu seperti ini, jika tidak, maka aku akan mati. Jika dia tidak menggunakan teknik jarum jejak jiwa dan tidak membunuh Lei Hong, maka orang yang mati kemungkinan besar adalah dia. Dengan kekuatannya saat ini, dia tidak akan mampu mengatasinya. Tidak tahu bagaimana dia bisa mengendalikan kekuatan Flaming Phoenix dan membunuh Lei Hong, tetapi dibandingkan dengan Sekte Taiyi, itu tidak cukup. Dapat dikatakan bahwa jika Sekte Taiyi ingin membunuhnya, itu semudah menghancurkan semut. Sepertinya aku tidak bisa menerima tubuh ini. Melihat Flaming Phoenix, Wu Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya. Tubuh ini sangat kuat, mampu memberinya kekuatan seorang ahli di Astral Reaching Stage, dan di masa lalu, dia memang ingin hidup dengan tubuh ini, tetapi melihatnya sekarang, dia merasa bahwa keinginan ini tidak mungkin, karena banyak orang telah melihat Lei Hong dan Flaming Phoenix terbang keluar. Selain itu, setelah mengalami pertempuran yang tragis seperti itu, mereka dapat mengenali bahwa Flaming Phoenix adalah pembunuh yang membunuh Lei Hong dengan sekali pandang. Karena dia tidak dapat menggunakan tubuh Flaming Phoenix, maka dia tidak punya pilihan lain. Dia hanya bisa memilih tubuh asli milik manusia. Kemudian, dia melihat tubuh Flaming Phoenix. Tubuh dan pakaian itu semuanya telah terbakar, hanya menyisakan armor roh kelas menengah untuk melindungi bagian-bagian penting tubuhnya, tidak terlalu banyak mengalami kerusakan akibat api. Kembali, Wu Chen adalah seorang pemurni pil, penggunaan hal-hal seperti kekuatan jiwa dan kesadarannya sangat hebat. Bukankah dia menerima terlalu banyak rintangan, dan begitu saja, dia kembali ke tubuh aslinya. Sakit sekali. Begitu dia kembali ke tubuhnya, rasa sakit yang menyayat hati memasuki pikirannya. Dia merasa seperti akan dimasak. Dengan cincin penyimpanan yang masih ada di sana, Wu Chen mengeluarkan pil dan menelannya. Pil itu langsung larut setelah masuk ke mulutnya, melonjak dengan kekuatan obat saat mengalir ke tubuhnya, menyembuhkan luka-luka di tubuhnya. Setelah beberapa saat, Wu Chen merasa tubuhnya menjadi sedikit lebih baik, dan dia keluar dari tubuh Flaming Phoenix. Kemudian, dia mengeluarkan satu set pakaian bersih dari cincin penyimpanan dan mengenakannya. Melihat tubuh Flaming Phoenix, Wu Chen tahu bahwa alasan dia bisa memilikinya sebelumnya adalah murni karena keberuntungan. Jika dia mencoba lagi, dia pasti tidak akan bisa memilikinya, karena kekuatan Flaming Phoenix sangat kuat. Dengan kekuatan jiwanya saat ini, dia tidak dapat menembus kulit tebalnya dan memasuki otaknya. Kepemilikan bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan. Saat ini, Flaming Phoenix telah mati, jadi dia harus meninggalkan tempat ini. Namun, sebelum pergi, dia memiliki satu hal lagi yang harus dilakukan.
dan itu adalah esens darah Flaming Phoenix. Dapat dikatakan bahwa jika bukan karena esens darah yang dia butuhkan, maka dia tidak akan dapat mengekstrak garis darah Phoenix darinya dan menggunakannya untuk mengolah formula Fire Phoenix. Namun, karena apa yang telah terjadi, tidak ada gunanya untuk terus membicarakannya. Mengekstrak esens darah adalah tugas yang mudah bagi Wu Chen. Dengan sangat cepat, dia selesai mengekstrak esens darah dan meletakkannya di dalam cincin penyimpanan. Setelah itu, dia menggunakan api untuk membakar mayat Flaming Phoenix. Yang lain semua tahu bahwa Flaming Phoenix telah membunuh Lei Hong, jadi mereka tidak akan mencurigainya sama sekali. Dia telah menghancurkan mayat Flaming Phoenix, dan karena orang-orang dari Sekte Tai tidak dapat menemukan Flaming Phoenix, mereka tidak akan mencurigainya lebih jauh. Setelah melakukan semua ini, Wu Chen meninggalkan Gua 10.000 kelelawarnya, dan kembali ke kota Iblis Kacau. Seperti yang dia duga, berita tentang Lei Hong yang terbunuh di Gua 10.000 kelelawar menyebar dengan sangat cepat, menyebabkan gempa bumi. Dalam sekejap, semua orang di kota Iblis Kacau tahu, dan bukan hanya itu, berita itu bahkan menyebar dengan cepat seperti angin. Dapat dibayangkan, bahwa tak lama lagi, semua orang di alam rahasia bulan mendalam akan mengetahuinya. Apakah kamu tahu bahwa murid sejati Sekte Tai, Lei Hong, telah meninggal? Bagaimana mungkin aku tidak tahu? Masalah ini telah menyebar dan aku khawatir semua orang di kota Iblis Kacau mengetahuinya. Itu benar, kematian seorang murid sejati Sekte Tai bukanlah masalah kecil, tetapi masalah besar. Kudengar itu dilakukan oleh Flaming Phoenix. Flaming Phoenix itu sangat kuat, bahkan bisa membunuh murid penerus Sekte Tai. Beruntung kita tidak pergi mencari Flaming Phoenix, kalau tidak, kita bahkan tidak akan tahu bagaimana kita mati. Di samping, Wu Chen diam-diam mendengarkan, dan menggelengkan kepalanya. Percakapan semacam ini, benar-benar terlalu banyak, hampir di mana-mana, tentu saja, dia sudah menduganya. Namun, poin ini sebenarnya cukup bermasalah mengenai bagaimana Flaming Phoenix membunuh Lei Hong. Apa maksudmu? Dikatakan bahwa ada banyak luka di tubuh Lei Hong, tetapi tidak ada yang fatal. Jika tidak fatal, lalu bagaimana dia bisa mati? Menurut penelitian yang dilakukan pada Sekte Super, luka fatal yang sebenarnya ada di Laut Kesadaran. Tempat itu sudah benar-benar kosong, yang setara dengan jiwanya yang hancur. Ini adalah luka fatalnya yang sebenarnya. Jika jiwa seseorang terhapus, itu pasti karena seorang ahli. Orang normal tidak memiliki kemampuan ini. Itu wajar saja, tetapi itu juga menyelimuti kematiannya dalam lapisan kabut tebal. Ini karena binatang iblis tidak memiliki kemampuan semacam ini.